Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Carla Amelia Putri, Prodi Kehutanan 2020. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dari mata kuliah dasar-dasar manajemen. Yang pertama itu ada konsep dasar manajemen, yang kedua kepemimpinan dalam manajemen, yang ketiga organisasi dan manajemen. Baik, langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu konsep dasar manajemen. Manajemen adalah suatu proses tertentu yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada. Selain itu, manajemen merupakan ilmu tentang upaya manusia untuk memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara efektif dan efisien. Adapun unsur dari manajemen yaitu terdiri dari 6M, di mana man, material, machine, money, method, dan market. Fungsi dari manajemen tersendiri yaitu yang pertama ada planning, yang kedua ada organizing, yang ketiga ada coordinating, yang keempat ada directing, yang kelima ada motivation, yang keenam ada communication, yang ketujuh ada leadership, yang kedelapan ada penanggung risiko, yang kesembilan ada decision making, dan yang terakhir ada controlling. Di mana tingkatan-tingkatan manajemen itu terdiri dari manajemen puncak, manajemen menengah, dan manajemen pelaksana. Baik, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu kepemimpinan dalam manajemen. Kepemimpinan di sini merupakan penggunaan keterampilan seseorang dalam mempengaruhi orang lain untuk melaksanakan sesuatu dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuannya. Gaya kepemimpinan di sini yaitu sebagai suatu perwujudan tingkah laku dari seorang pemimpin yang menyangkut kemampuannya dalam memimpin. Di mana gaya kepemimpinan yang dianut dalam kepemimpinan dan manajemen ini yaitu yang pertama adalah demokratis, otoriter, yang ketiga ada partisipatif, dan yang keempat ada bebas tindak. Dalam kepemimpinan dan manajemen ini, ada 10 keterampilan untuk menjadi seorang pemimpin yang sukses. Yang pertama yaitu menentukan visi, yang kedua menjelaskan visi tersebut, yang ketiga kenali gaya kepemimpinan diri sendiri, yang keempat bisa bedakan kepemimpinan dan manajemen, yang kelima mempelajari dan mentaati peraturan, yang keenam jaga kepercayaan kolega, yang ketujuh pahami aturan kekuasaan, yang kedelapan bertindak seperti layaknya seorang pemimpin, yang kesembilan kaderisasi kepemimpinan, dan yang terakhir yaitu menjaga keseimbangan hidup diri sendiri. Dalam menjadi seorang pemimpin ada 5 dimensi kepercayaan yang dapat dianut dalam kepemimpinan. Yang pertama yaitu integritas, yang kedua kompetensi, yang ketiga konsistensi, yang keempat loyalitas, dan yang terakhir ada keterbukaan. Adapun macam-macam dari kepemimpinan itu yaitu kepemimpinan adalah yang pertama ada kepemimpinan transaksional, yang kedua kepemimpinan karismatik, yang ketiga kepemimpinan visioner, dan yang terakhir ada kepemimpinan tim. Dimensi fungsional kepemimpinan terdiri dari fungsi tugas dan fungsi pemeliharaan. Materi yang terakhir yaitu ada organisasi dan manajemen, di mana organisasi merupakan suatu kesatuan atau entiti sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan batasan yang relatif dapat diidentifikasi yang bekerja atas dasar yang relatif secara terus-menerus untuk mencapai tujuan bersama. Dan manajemen di sini merupakan usaha memanfaatkan orang lain dalam upaya pencapaian tujuan tertentu suatu organisasi melalui pembagian tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang jelas. Mengapa kita harus
mempelajari manajemen, di sini pertama yaitu untuk keperluan hidup di masa kini, di mana manajemen memberikan kontribusi pada kehidupan manusia saat ini dengan memenuhi kebutuhan manusia sehari-hari. Yang kedua ada membangun masa depan, di mana manajemen selalu berusaha mengembangkan produk dan praktek baru untuk kesejahteraan manusia. Dan yang terakhir, sebagai pengingat masa lalu, di mana manajemen membantu manusia untuk mengingat masa lalunya. Di dalam organisasi dan manajemen terdapat administratif manajemen, di mana terdapat 14 prinsip manajemen Fayol. Yang pertama itu ada division of work, yang kedua ada delegation of authority, yang ketiga ada disiplin, yang keempat ada unity of command, yang kelima ada unity of direction, yang keenam itu ada subordination of individual interest to the general interest, yang ketujuh ada remuneration, yang kedelapan ada centralization, yang kesembilan ada scalar chain, yang ke-10 ada order, yang ke-11 ada equity, yang ke-12 ada stability and tenure of personnel, yang ke-13 ada initiative, dan yang terakhir ada spirit the corp. Adapun keterbatasan dalam administratif manajemen yaitu pada prinsip-prinsip yang universal yang ditawarkan tidak selalu dapat berhasil untuk semua situasi. Faktor lingkungan, teknologi, dan sumber daya manusia turut berpengaruh. Adapun pemikiran awal tentang manajemen yaitu ada 4. Yang pertama, di mana sejarah manusia yang selalu bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, cara-cara kerjasama yang tradisional tidak cukup untuk mengatasi masalah yang semakin kompleks. Yang ketiga, kerjasama terjadi dalam bentuk organisasi-organisasi formal seperti organisasi tentara, gereja, perusahaan, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu berkembangnya upaya untuk mencari bentuk pengelolaan organisasi yang lebih efisien dan efektif. Dalam organisasi dan manajemen terdapat teori, di mana teori tersebut adalah sekelompok asumsi yang erat berkaitan dikemukakan untuk menjelaskan hubungan antara dua fakta atau lebih yang dapat diamati. Di mana fungsi teori tersebut yaitu teori memberikan fokus yang mantap untuk memahami apa yang kita alami. Yang kedua, teori mempermudah kita untuk berkomunikasi dengan efisien dalam konteks yang makin kompleks. Yang ketiga, teori membuat orang untuk terus mau belajar mengenai lingkungan dan dunia. Mengapa kita perlu mempelajari teori organisasi dan manajemen? Yang pertama, organisasi selalu ada di dalam masyarakat. Yang kedua, organisasi menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan tujuan hidup setiap individual. Yang ketiga, setiap orang menginginkan tujuan-tujuannya dapat terpenuhi secara efisien dan efektif. Yang terakhir yaitu sebagian dari orang-orang menginginkan untuk mengejar karirnya dalam berorganisasi. Materi tersebut menjadi penutup penjelasan saya mengenai materi-materi dalam dasar-dasar manajemen kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.